Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari uji F statistika. Uji F statistika adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan varian antara dua atau lebih kelompok atau perlakuan. Uji F statistika ini didasarkan pada perbandingan antara variabilitas antara kelompok dengan variabilitas dalam kelompok. Uji ini menghasilkan nilai F yang merupakan rasio antara variabilitas antara kelompok dan variabilitas dalam kelompok. Menjelaskan apa itu tujuan dari uji F. Tujuan utama uji F statistika adalah untuk menguji perbedaan signifikan antara varians antara kelompok. Dalam konteks ini, uji varians atau ANOVA, uji F digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata setiap kelompok dan menentukan apakah perbedaan-perbedaan tersebut secara statistik signifikan. Ada pula tujuan uji F ini. Yang pertama, membandingkan rata-rata kelompok. Uji F digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok. Tujuannya adalah untuk menentukan perbedaan rata-rata tersebut signifikan atau tidak. Dan kedua, membandingkan variabilitas. Uji F juga dapat digunakan untuk membandingkan variabilitas antara kelompok atau lebih dengan variabilitas dalam kelompok. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah variabilitas antara kelompok lebih besar daripada variabilitas dalam kelompok. Baik, sekarang kita masuk pada jenis-jenis UJF, di mana jenis-jenis UJF ini ada dua bagian. Yang pertama ada uji F one way ANOVA. Ini digunakan untuk membandingkan rata-rata antara tiga atau lebih kelompok yang independen. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Yang kedua, uji F two-way ANOVA. Nah, ini digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua faktor atau variabel independen. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada efek utama dengan masing-masing faktor serta interaksi antara faktor-faktor tersebut. Rumus uji F. F sama dengan S2/1 S2/2, di mana S2/1 sama dengan variansi kelompok 1, S2/2 variansi kelompok 2. Kita masuk dengan bagian A, hipotensi pengujian. HO sama dengan O2/1 sama dengan O2/2 variansi data homogen. HI sama dengan 0,2/1 tidak sama 2/2 variansi data tidak homogen. Baik, saat ini saya akan lanjutkan penjelasan tentang SPSS, di mana di sini saya akan menjelaskan mulai dari variabel entanglement, di mana dari nilai variabel yang bisa kita analisis mulai dari minat dan motivasi X2 dan X1. Terus kita masuk di modal summer, di mana R 0,556A, di mana R squared itu sekitar 0,309. Atau bisa nanti kita persenkan dalam nilai persen dia aja menjadi 30,9%. Untuk H2 square-nya itu sekitar 0,148 dan standar error of the estimate-nya itu sekitar 8,59. Jadi, untuk mengetahui nilai ANOVA, kita bisa langsung lihat nilai ANOVA di mana regresi nilai P-nya itu sekitar 2,462, sedangkan sigma-nya itu sekitar 0,131. Jadi di situ bisa langsung dilihat secara totalnya dalam tabel yang sudah saya buat. Terus untuk selanjutnya itu koefisiennya, nilai konstantan mulai dari standar error, beta sampai di nilai T sama sigmanya itu udah ada di situ 0,857, dan di situ juga ada di conversion standar errornya itu 33,74. Jadi motivasi sama minat itu bisa langsung dilihat. Jadi dengan demikian kita bisa menganalisis bahwa data tersebut bisa kita kategorikan berdasarkan dengan rumus awal tadinya, di mana rumusnya yang udah kita bahas tadinya bahwa
setiap signifikan atau nilai signifikan itu harus berdasarkan dengan nilai data yang sudah diterapkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang interpretasi di mana penerapan uji V dalam aplikasi SPSS. Baik, jika nilai sigma lebih kecil dari 0,5 atau V hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai sigma lebih kecil dari 0,5, F hitung lebih besar dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Atau bisa kita kategorikan dalam sebuah rumus sama dengan F tabel sama dengan F K dibagi N dikurang K sama dengan F dalam kurung 2 dibagi 10 sama dengan 4,10. Baik, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Sekian. Sebagai kesimpulan dari hasil kelompok kami yaitu kesimpulan dari uji F didasarkan pada nilai p-value yang diperoleh dari analisis. Jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebelumnya, biasanya 0,05, maka terdapat bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0. Ini berarti terdapat perbedaan antara yang signifikan antara setidaknya dua kelompok yang dibandingkan. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari tingkat signifikan, maka tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. Sekian dan terima kasih.